Annyeonghaseyo. Ini udah mulai nih. Buruan deh malah main tab. Ayo kita syuting debak. Apa? Jangan ganggu aku. Aku lagi nonton ini nih. Tuh, musik videonya Pink Venom dari Blackpink. Lagi liatin pacar-pacar aku. Apa? Apa Itu kamu pacar-pacar aku semua tuh. Bangun, bangun. Mimpi lu ketinggian. Bangun. Itu ada pacar aku semua tuh. Enggak. Salah satu deh. Enggak. Yaudah deh. Gimana kalau kita react aja movie klip Blackpink yang terbaru, Pink Venom? Serius? Iya. Sekarang? Ayo. Ayo. Let's go. Oke, sini deh. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Bareng-bareng, aku soalnya belum nonton Dari nih. awal, gimana sih katanya punya pacar Blackpink tapi belum nonton. Iya. Tapi sambil nonton, tadi kamu lagi nyari apa sih? Milih-milih apa sih? Aku nih es krim nih. Tuh, mau es krim nggak? Kamu sekarang pindah profesi. Ini kan Emang bayaran dari Daebak kurang? Dia sampingan Oke, buat baik. bayar kosan. Kamu yang mana? Aku karena aku suka jambu, aku pilih orange. Ini emang jambu ya? Ini tuh jambu. Bukannya strawberry? No, mana ada strawberry? Iya langsung aja kita nonton Pink Venom. Let's go Blackpink. Let's go. Aduh, nggak sabar banget aku ngeliat pacar-pacar aku. Wow. Jisoo nih, Jisoo. Oh dia lagi pakai ini ya, dia masukin alat Tradisional ya? musik tradisional. Jennie. Oh nih, ini Nyuri. fix kembaran aku. Ini tuh pakai baju leopard juga sih? Iya kan? Apa? Baju leopard. Oh iya benar, leopard yang berat gitu. Lisa, waduh Queen. Wow. Rose. Ih, pacar aku ini. Oh kamu paling suka dia? Itu pacar aku. Pacar pertama. Bajisu. Wah. Mirip Lisa. Kamu tau nggak ini genrenya apa? Apa? Hip hop. Ya sih, dia lebih kayak hip hop gitu kan? Terus, kamu tahu nggak? Ini ada salah satu personel Blackpink yang pakai baju jersey bola. Oh, ini Jennie. Iya, tuh Manchester United. Kenapa dia nggak pakai Barcelona aja sih? Tapi Lisa selalu pakai bawa brand dia banget dan bahkan ada lirik yang nyebutin Sheldon gitu tau. Emang iya? Bayar berapa tuh brand Sheldon? Tapi ini ya, mereka tuh udah jadi top 1 iTunes di beberapa negara. Lebih dari 20 negara. Bener banget, setiap videonya juga sumpah keren banget, keren semua. Karena kamu tahu nggak? Justru bawain alat musik tradisional itu namanya apa? Nggak tahu tuh. Kalau nggak salah tuh namanya gumungu, kalau nggak salah. Gumungu. Iya. Itu jadi video klip termahal dari Blackpink menurut YG Entertainment tau. Itu berapa? Ini kan mahal. Terus juga Iya. ini juga selama 24 jam, dia viewersnya juga salah satu terbanyak juga selama sejarah. Selalu tahu Blackpink tuh cepet banget. Ini nomor 1 juga tuh di Spotify Global History dan grup pertama yang apa ya? Yang masuk di Spotify Global. Pacar gue ini, pacar gue nih. Dia main gitar itu, gitar listrik. Aigo, Daebak. Daebak banget cuma. Bek, harus keren. Cuma, kok keren banget. Banjir. Enggak banjir, emang setnya begitu bapak. Tapi aku yang paling suka Gila Daebak. Daebak. Kamu paling suka scene yang mana? Part Rose. Kalau aku Sama pas itunya, beat dropnya tuh. Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Kalau aku sih pasti Oh beda ya? beda. Itu acara sebelah. Beda. Terus ya di jembatan Brooklyn, New York, ada apa ya, campaign promosi Light Up the Pink. Dan itu promosiin Pink Venom dan Born Pink.
makan es krim dulu. Cobain dance-nya yuk. Yuk. Mau nggak? Jadi, lu iya. mau nyobain. Tapi Emang oke lah ya. Kan di TikTok udah banyak tuh DC-DC-nya. Kamu bisa nggak? Kalau Blackpink demi Blackpink mah aku harus bisa. Coba. Coba kita. Bisa nggak? Ini nih pas bagian ininya loh. Gedein dong. Gedein. Salah dong. Cara gedenya bukan gitu. Nggak jadi ah. Ini kan bukan BDSM. Coba. Jisoo, ini pacar aku kedua. Kamu semuanya aja. Kan emang semua, yuk. Coba. Let's go. 5, 6, 7, hey. Straight. Ya kamu kok bisa langsung apal sih? Iya dong. Gila. Sumpah. Nih, terus bagian, nanti bagian ini. Ini bagian. Ya, aku tunggu. Bisa. Ya. Ini satu gak ya? Swag banget. Iya, swag banget. Gila. Oh my god, dari outfit mereka juga parah-parah banget Iya, emang sih. parah banget. Makan es krim aja. Mana es krim aku? Es krim orange. Oke. Sekarang kalau kamu, misalkan kamu tahu nih, ini kamu tadi bilang pacar-pacar kamu, aku mau main games bareng kamu. Main game apa sih? Tadi kan udah nyobainnya juga. Sekarang aku mau kasih tantangan tebak gambar dari personil Blackpink waktu kecil. Ya tau lah, pasti. Oke, yang pertama, ini siapa? Ini Rose. Yakin? Percaya Yong. Jennie. Dia tuh emang paling gembul. Ya Allah. Apaan ini? Mohon maaf. Ini bisa aja. Kenapa harus ininya doang? Iya, Bapak, aduh. Kecil, bener dong. Iya, anak kecil. Iya, nggak salah, Salah tapi sih, cuman gimana kita mau nebak ya? Ini sih Jisoo ya? Jisoo. Ngeselin, tangan doang. Semuanya juga sama, aku kecil nggak begitu. Ini Terus, Rose. Pak Jisoo. Bener. Gitu, ini Jisoo. Yeay, betul dua. Betul dua. Ada lagi kan nih? Oh, Ya. udah cukup ya. Cuma gitu doang ya. Aku mah tahu soalnya secara mereka pacar-pacar aku gitu. Dari tadi pacar mulu. Oke, daripada kita ributin masalah tadi tangan bocah siapa, mending kita langsung aja nih fakta seru tentang Blackpink. Oke, Cinggu, kalian tahu kan kalau anggota Blackpink ini tuh berasal dari latar belakang yang berbeda. Walaupun mereka udah jago bahasa Korea sama Jepang, mereka juga nih faktanya Jennie itu dibesarkan di Selandia Baru. Terus juga ada Rose yang dibesarkan di Australia. Pasti ya berbahasa Inggris. Nah, gak cuma Jennie dan Rose, Lisa yang berasal dari Thailand. Sawadee Sawadee krap. Nah, ini tuh bisa berbahasa Thailand dan Inggris juga loh, Cinggu. Nah, untuk Jisoo yang lahir dan besar di Korea Selatan, dia ini satu-satunya member yang gak bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Tapi dia bisa ngomong pakai bahasa Mandarin. Nah, Jisoo juga tapi kalau misalnya ngedengar orang ngomong bahasa Inggris, dia ngerti gitu loh. Pantesan dia selalu minta diajarin sama Jennie, adik-adiknya. Jisoo tuh sangat takut ketinggian. Pernah ada pengalaman saat Jisoo panik naik Flying Fox saat syuting Blackpink House di Thailand. Nah, Jisoo juga nggak suka memakai parfum, tapi sekarang Jisoo di endorse Dior loh, Cinggu. Debak. Tapi Jisoo nggak pakai parfum juga dia tetap wangi ya. Emang lu pernah nyium? Pernah. Nggak, itu pertanyaan saya. Kamu tuh terlalu peres gitu loh. Tapi emang bener sih, mana mungkin mereka pernah bau gitu ya, bau ketek kayak para penonton. Gitu. Lu pernah nonton konser gak sih? Mana? Sumpah, kalau aku kan nggak pernah nonton konser, tapi kan aku selalu bawa penonton dari bawah kan. Terus pas lama kayak wanginya. Oke, selanjutnya
ya Cinggu, fakta selanjutnya ini adalah Rose. Rose ini ternyata seorang ambidextrous atau orang yang bisa menggunakan kedua tangannya sama baiknya loh Cinggu. Jadi mereka tuh iya bisa nulis kayaknya bisa pakai ini, bisa pakai ini. Wah, berarti itu tuh namanya apa sih kalau misalkan yang bisa aktivitas Keduanya itu tadi. Iya sih benar. Nah, Rose juga menulis dengan tangan kiri, tetapi ia bermain gitar dengan tangan kanan seperti kebanyakan orang. Ada yang uniknya juga nih dari Rose. Katanya dia ini paling nggak suka sama buah alpukat. Katanya tuh nggak enak, tapi aku juga sama sih. Oh nih, kembaran aku kan suka alpukat, aku jadi nggak suka deh. Nggak gitu konsepnya Bambang. Nah, Cinggu, kalian tahu juga nggak kembaran aku lah. Siapa? Hah? Siapa? Siapa tuh? Yang macan. Lisa lah. Lisa Blackpink ini. Kalian tahu nggak sih nama asli Blackpink? Lisa Blackpink itu apa? Siapa? Enggak. Siapa? Nama asli Lisa Blackpink itu adalah Pranpriya Madhubal. Hah, serius? Iya. Gue baru tahu loh. Iya, baru tahu. Iya. Pranpriya Madhubal. Karena dia itu lahir dan besar di Thailand. Nah, orang tuanya itu mengubah namanya menjadi Lalisa karena nasihat seorang peramal yang mengatakan bahwa nama itu akan membawa kemakmurannya. Hal ini pun terbukti benar bahwa Lisa kini menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di K-pop loh, Cinggu. Oh ya, Lisa juga jago dalam 5 bahasa yaitu Inggris, Korea, Thailand, Mandarin, Jepang, sama Sunda. Wah, enggak ya? Bayangin deh kalau bisa ngomong Sunda. Coba, lagi ngumpul sama Blackpink kan, tiba-tiba, aduh, kemana? Dia meninggal pisan. Lihat orang banget. Gak akan kayak gitu ya. Bukan. Nah, fakta selanjutnya ini, kalau Lisa ini tuh hobi motret loh. Jadi dia tuh punya banyak kamera. Tahu nggak sih? Dengar-dengar Lisa juga kemarin katanya dia tuh beli kamera, cuma mau dijual lagi. Iya tahu. Sumpah. Karena kemahalan. Iya kemahalan. Padahal dia bisa beli pesawat jet. Ya kan? Pesawat jet beli kamera kemahalan. Gue bingung. Bingung sama. Iya. Dia beli perusahaan untuk kamera juga bisa. Iya. Bisa perusahaan ini beli satu. Oke, next apa? Nah, Jinggo, meski sering traveling dan melakukan tour bersama Blackpink, Jennie sering mabuk perjalanan loh. Duh, kasihan banget sih, tetap semangat ya Jennie. Pokoknya man, ternyata bukan aku doang yang suka mabuk di jalan. Mohon maaf, yang suka mabuk perjalanan itu nenek aku loh by the way. Terus ada apa lagi nih? Salah satu julukan untuk Jennie juga adalah apa coba? Apa? Human Gucci. Kalau aku apa? Human Pasar Senen. Bajunya beli Pasar Senen. Beda banget. Iya. Bukan dari ini ya, ambasador biasanya. Nih, gengs. Lisa Blackpink baru aja membuat sejarah nih dalam dunia soloist K-pop. Dan Lisa berhasil mengalahkan BTS loh. Iya. Cekamida. Kesuksesan Lisa ini juga di MTV VMA 2022 berangkat dari lagunya yang berjudul La Lisa. Udah ditonton lebih dari 500 juta. Gimana? Sampai ya kayak gitu. La Lisa. Keren banget ya. Keren banget. Keren banget Cinggu, pokoknya congrats untuk Teteh Lisa ya. Teteh Lisa yang di Korea. Karena menjadi female solo K-pop star yang meraih penghargaan ini. Betul banget. Cinggu, ada gosip yang lagi hot nih. Baru-baru ini tersebar foto selfie mirror Jennie dan BTS kesebar di sosial media. Tapi ada kabar juga kalau foto ini tuh editan. Tapi Cinggu, menurut laporan SBS News, kemungkinan akun medsos Jennie Blackpink itu bocor dan iCloud-nya itu kayaknya dihack. Sampai saat ini sih belum ada tanggapan dari mereka berdua. Nah, menurut kalian gimana guys gosipnya? Soal foto yang mereka beredar itu loh. Betul. Jadi misteri ya? Iya, masih jadi misteri ya. Mohon maaf, es krim saya di mana ya? Tadi tumpah loh di situ. Oke, baik, makasih ya. Aku amanin loh. Oke, Cinggu, beberapa hari terakhir ini kan lagi viral nih di Indonesia tentang film horor. Nah, betul banget, ada film Pengabdi Setan, Om Joko Anwar. Mohon maaf, Pengabdi Setan. Biasa aja. Tapi Om Joko Anwar tuh punya lagu tau? Apa? Joko Anwar Joko Tingkir. Jadi Aduh. Maaf Om
Joko. Nah, kita berdua juga mau rekomendasiin nih top Korean horror versi kita. Versi Daewak. Dijamin bikin gak bisa tidur. Langsung aja ini dia Cinggu. Film pertama ada Gonjiam. Nah, pada tahun 1979, sebanyak 42 pasien di rumah sakit jiwa Gonjiam bunuh diri dan direktur rumah sakit hilang. Kejadian itu pun membuat rumah sakit tersebut ditutup dan tidak digunakan kembali karena rumah sakit tidak dirawat dan digunakan lagi. Banyak desas-desus dan cerita aneh tentang rumah sakit jiwa Gonjiam ini. Bahkan lokasi tersebut diyakini sebagai tempat paling horor di Korea. Nah, film horor Korea ini dikemas layaknya video dokumenter yang disiarkan secara langsung. Karena angker banget, hal itu pun membuat seorang YouTuber Ha Jun Wi Hajun tertarik membuat konten horor di rumah sakit jiwa Gonjiam. Ia mengajak 6 orang lainnya untuk melakukan streaming video di lokasi tersebut. Duh, Cinggu berani banget ya. Film ini juga diperankan oleh beberapa aktor dan aktris kece, antara lainnya ada Wi Hajun, Park Sung Hoon, Lee Seung Wook, Oh Ah Yeon, Park Ji Hyun, Yo Je Yoon, dan Moon Ye Won. Ketujuh pemain ini akan membawa kita yang nonton ke dalam dunia gelap rumah sakit Gonjiam. Wah, serem banget ya. Nah, aku mau kasih fun fact film Gonjiam ini nih. Penayangan perdana film Gonjiam di seluruh bioskop Korea meraih pengunjung sebanyak 198.669 orang. Wow, dan berhasil memuncaki peringkat 1 box office. Nah, jumlah tersebut berhasil mengalahkan jumpal pengunjung pada opening film horor barat yang dikenal sebagai top 3, yaitu Conjuring, Get Out, dan Annabelle. Wah, Daebak, jadi penasaran nih, pengen cepet nonton lagi. Betul banget, tayang juga nih di 47 negara. Menurut beberapa sumber dari Korea menjelaskan bahwa film ini nggak cuma tayang di Korea aja loh, akan tetapi juga di 47 negara seperti Amerika, Singapura, Australia, Malaysia, Jepang, dan negara-negara lain. Diambil dari kisah nyata, tahu Korea Selatan memiliki salah satu tempat terangker di dunia versi CNN World. Benar. Rumah sakit jiwa Gonjiam merupakan tempat terangker di Korea Selatan menurut masyarakat sekitar. Bahkan tempat ini kadang-kadang digunakan sebagai tempat uji nyali oleh penduduk di sana. Iya, itu pas mereka syuting ada yang kesurupan gak ya? Iya pasti dong. Oh, ada ya. Terus ada gak yang kayak kesurupannya aing saha? Aing macan. Otoke. Ote. Sarangeo. Ada kayak gitu ya. Nah, Gonjiam sendiri terletak di kota Gwangju yang merupakan salah satu kota terbesar di Korea Selatan dan didirikan pada tahun 1950-an. Rumah sakit jiwa ini berada di wilayah perbukitan serta dikelilingi oleh hutan lebat. Pada tahun 1996 yang lalu, rumah sakit ini resmi ditutup. Banyak gosipnya nih Cinggu yang menyatakan ditutupnya rumah sakit ini tuh dikarenakan banyak pasien yang meninggal secara tidak wajar. Nah, gosip lain mengatakan bahwa pengelolaan limbah rumah sakit ini tidak baik sehingga tidak layak untuk ditempati. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Nah, konon kepala rumah sakit tersebut dikabarkan melarikan diri. Kesan yang membuat rumah sakit ini angker adalah bangunannya yang sudah tua, gelap, lembab, dan tak terurus. Lembab kayak makanan sushi itu loh? Kimbab. Oke, Cinggu, rekomendasi film kedua menurut aku ini ada The Closet. Iya, Closet ini, film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Sang-won yang baru aja kehilangan istrinya karena kecelakaan dan meninggal dunia. Setelah kepergian istrinya, Sang-won dan putrinya memutuskan untuk pindah rumah agar tidak mengingat kenangan bersama istrinya. Namun, setelah pindah ke rumah baru, Sang-won dan putrinya malah tidak tenang dan kerap merasakan hal-hal mistis di rumah tersebut. Nah, Cinggu, banyak banget aspek horor yang muncul sejak film ini dimulai. Mulai dari munculnya bangkai rusa di tengah perjalanan, sampai dengan atmosfer mencekam yang diberikan oleh rumah tua yang ditempati oleh Sang-won dan Nina. Hal-hal aneh mulai terjadi sejak kedatangan mereka di rumah itu. Serem banget ya. Sang-won juga menyadari nih keanehan yang muncul pada putrinya.
Gina seolah-olah berubah menjadi orang lain. Namun, Sangwon tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sampai akhirnya, Sangwon menyadari putrinya hilang tanpa jejak. Akhirnya ia pun meminta bantuan polisi dan detektif untuk menyusut hilangnya sang anak. Namun, tidak ditemukan hasil apapun. Nah, karena frustasi, seorang paranormal bernama Kyung Hon atau Kim Nam Gil datang menemui Sangwon untuk menawarkan bantuan. Nah, Kyung Hon bercerita bahwa kasus hilangnya anak secara misterius bukanlah yang pertama. Ia mempercayai bahwa Yina telah diculik oleh arwah penasaran yang tinggal di dalam lemari kamarnya, Cinggu. Ih, serem banget apa? Tapi Vansa, kamu ini ada nggak momen apa di film ini, di series ini yang paling diinget? Cinggu, yang paling aku suka momennya itu pas Yina Yina tuh di dalam kamar, dia ngedengar suara lemari terbuka, terus dia mencoba mengintip dari celah-celah di luar lemari, namun nggak kelihatan apa-apa tuh. Pas Yina membuka dan menyingkap baju-baju yang tergantung, seketika itu juga ia langsung menjerit kencang beberapa hari setelahnya. Kencangnya gimana? Kencang. Kencang. Lagi kencang. Oke. Kencang. Beberapa hari setelahnya si bapaknya tuh mengalami mimpi buruk yang menyeramkan. Itu ngeri banget sih, merinding aku tuh dengarnya juga. Udah lagi gitu. Lanjut aja film ketiga. Nah, Cinggu, nih rekomendasi yang ketiga yang bisa bikin kita nggak bisa tidur. Apa itu? Buat kalian semua yang suka horor juga cocok nonton film ini. Warning, Do Not Play menjadi film horor Korea terbaik dan sanggup membuat bulu kuduk berdiri. Bulu kuduk. Nah, alias seram untuk ditonton. Film ini mengisahkan tentang seorang sutradara film horor pemula bernama Mi Dong dalam perjalanannya memproduksi film. Dia mulai kehabisan ide untuk menggarap proyek film terbarunya. Sang sutradara baru tersebut kemudian mengetahui dan mendengar adanya film horor terlarang dari 8 tahun silam yang konon dibuat oleh hantu. Ih, opa serem banget ya. Serem pisan pokoknya mah. Awalnya juga dia sempat gak percaya tuh sama hal tersebut karena menanggapinya itu kayak sebuah omong kosong. Namun akhirnya ia bertemu dengan juniornya, Kim Jun So. Dalam pertemuan itu, Jun So ini tampak menceritakan sebuah film horor berjudul Warning yang dibuat oleh seorang mahasiswa. Konon katanya film tersebut dibuat oleh hantu. Bahkan saking seramnya, saat pemutaran film tersebut ada penonton yang pingsan dan meninggal dunia lantaran mengalami serangan jantung. Hah? Serius? Iya, serem banget. Terus juga nih ya, kru-krunya juga di film itu diketahui meninggal dunia. Serem pisan ya? Serem pisan. Namun hanya tersisa satu orang yang hingga kini masih hidup, yakni sang sutradara. Akan tetapi, sang sutradara tak pernah mengaku bahwa dirinya telah membuat film tersebut. Nah, penasaran dengan film itu, Mi Jung pun mencoba mencari tahu. Ia bahkan berhasil bertemu dengan Jae Hyun atau Jin Son Kyu yang merupakan sutradara dari film tersebut. Saat bertemu dengan Jae Hyun, Mi Jung justru mendapat peringatan keras yang meminta agar Mi Jung untuk mencari tahu film tersebut. Rasa penasaran dan juga obsesi Mi Jung yang besar membuatnya mengabaikan peringatan dari Jae Hyun. Ia justru nekat mencari tahu tentang film tersebut hingga menemukan kasus-kasus yang aneh serta mengerikan. Nah, sebelumnya Mi Jung memang kerap dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Di awal cerita, Mi Jung bahkan sempat terbangun dalam keadaan bioskop yang sepi, gelap gulita dan hanya ada dirinya sendiri di sana. Ih, serem pisan. Serem banget. Nah, mending langsung aja nih, langsung lanjut rekomendasi film horor yang wajib ditonton lagi nih. Kali ini ada banyak para idol K-pop yang melebarkan sayapnya ke dunia akting. Salah satunya film horor. Kira-kira apa aja ya, Cinggu? Ini dia. Ada Death Bell Bloody Camp tayang pada tahun 2010, bercerita tentang deretan pembunuhan yang terjadi secara berurutan di sekolah saat studi camp selama liburan musim panas sebagai persiapan masuk universitas. Nah, idol K-pop yang bermain dalam film ini yaitu Park Ji Yeon atau Tiara. Berperan sebagai seorang murid bernama Si Hee. Nah, yang kedua ada White, The Melody of the Curse, tayang pada tahun 2011.
menceritakan tentang girl group Pink Dolls. Di saat girl group itu semakin populer, para anggotanya bersaing untuk menjadi vokalis utama. Tapi ketika seorang anggota menjadi vokalis utama, anggota tersebut menjadi korban kecelakaan yang mengerikan. Idol K-pop yang bermain dalam film ini yaitu Ham Eun-jung. Tiara juga nih menjadi karakter utama bernama Eunjo yang juga anggota girl group Pink Dolls. Nah, next Cinggu ada The Piper, bercerita di tahun 1950-an setelah Perang Korea, menceritakan seorang ayah dan anak laki-laki yang sedang berpergian dan mampir ke desa terpencil. Nah, di tempat itu mereka menghadapi kejadian-kejadian aneh. Idol K-pop yang ikut bermain dalam film itu adalah Lee Jong-young, merupakan mantan anggota M Block, berperan sebagai Namso. Lanjut ya. Lanjut. Next, yang keempat ada Ghostly, tentang seorang wanita bernama Sony Han Eun-jung yang mengadopsi anak yatim piatu bernama Bin. Sony ini kemudian terlibat dalam misteri mengerikan dan menemukan sebuah rahasia yang mengejutkan. Nah, Idol K-pop yang ikut bermain dalam film itu yaitu Hyomin. Nah, dari Tiara juga nih. Iya. Berperan sebagai Yurin dan No Min-woo, mantan drummer band T-Rex yang berperan sebagai Chol Wong. Iya, Pak. Serem banget tadi ngomongin horor. Berinding banget ya tadi pas bahas-bahas kayak begitu. Kayak di lagu. Apa tuh? Merinding bulu remaku. Ini kita ngemut yuk. Ngemut apa tuh? Es krim lah. Ayo, ini ada es krim nih. Wah, ini ada banyak nih, nih. Kita kasih lihat tuh. Banyak. Mau kan kalian, mau kan? Tapi ini es krim Apa? Korea. Kok ini udah kebuka sih? Udah kebuka? Wah, parah nih kru nih. Dibuka Udah dicolong duluan. Ini juga. Tadi kan udah buka. Oh iya, lupa. Ini nih, aku pengen nyobain ini nih. Nah, ini tuh dia tuh viral banget di Korea, tahu. Udah kamu suka ngambil. Nih, kamu mah ada ini tuh. Ini ada Oreo. Tuh, ini ada Oreo tuh, ya tuh. Ini tuh ada Snow Ice. Tapi aku mau ini. Kamu ini, udah ambil. Ini juga. Ini aja nih kamu mah nih. Kamu mendingan ini aja deh. Nih, nggak akan habis-habis nih. Jadi ayo kita cobain yuk. Kita cobain yuk. Kalau sweet corn ini udah ada di mana-mana ya? Iya. Tuh, kalau ini tuh dia khas banget di Korea. Langsung aja kita cobain ya. Oh, dia tuh kayak bentuk ikan kayak gitu. Bukan ikan. Oke, ini nih. Kita cobain ya. Ini harusnya apa ya? Mbak, aku benar merasa. Ada kayak ada apa? Kacangnya. Ya guys, kayak ada kacang-kacangnya ya? Iya, kayak gitu. Karamel. Oh. Ya kan, awalnya kayak karamel tapi pas digigit, dikunyah semakin dalam. Kayak ada kacangnya, enak kan? Kayak apa ya? Enggak. Aku pernah ngerasain ini nih, tapi aku lupa di mana. Aku juga. Kayak kacang. Ya gak sih? Kayaknya aku coba. Habis dong punya gue. Ada apa lagi nih? Kita langsung tag aja musik chart up the week versi Deba. Oke, yang ke-10 ada J-Hope, Our Son. Yang ke-9 ada aespa, Girl. Dan yang ke-8 ada Roko Wasi, Somebody. Yang ke-7 ada ITZY, Sneakers. Yang ke-6 ada Seventeen, Word. Yang ke-5 ada Stray Kids, Mixtape, Time Out. Yang ke-4 ada Deperian, Ballroom Extravaganza. Wow.
ketiga ada Etis Guerrilla. Daebak banget ini peringkat ketiga ada Etis Guerrilla. Kalian tahu nggak sih, baru 3 minggu movie klipnya mereka ini sudah dapat 22 juta viewers. Hebat. Dan juga selamat untuk Etis yang berhasil membawa pulang trofi kemenangannya di acara musik The Show yang disiarkan di SBS. Mantap, Debak. Nah, yang kedua ada Forever One, Girls' Generation. Di peringkat 2 ada Girls' Generation atau SNSD. Di minggu kemarin mereka berada di posisi 1, Cinggu. Tapi ada kabar kurang enak nih, Cinggu. Kabarnya mereka tersandung kasus plagiarisme usai seorang warga Jepang menemukan kemiripan dalam logo 15 tahun SNSD. Aduh. Warga Jepang itu menyandingkan logo milik SNSD dengan logo perayaan ke-15 tahun Tokyo Disney Sea. Nah, kedua logo ini pun terlihat mirip, hanya ada beberapa perbedaan kecil yang nyaris tak terlihat. Kabar ini pun viral di media sosial hingga membuat Shin Hye-won, pria yang menggarap MV, mengunggah permintaan maaf. Kalau udah mengunggah permintaan maaf berarti ia menjelaskan kalau dia juga kurang teliti dalam hal perizinan saat mencari referensi untuk logo yang digunakan di MV milik SNSD. Sayang banget ya, Cinggu. Padahal ini awal comebacknya SNSD loh. Bener banget. Tahu nggak sih, untuk zaman sekarang tuh hal-hal kayak gitu memang perlu dicek and recheck gitu loh. Karena aku juga sempet tuh lagu aku yang kemarin itu, jadi ada beat-beat yang memang mirip kayak Brazil, langsung di take down. Oh iya? Iya, padahal viewersnya udah 3 juta. Karena cuma mirip doang? Mirip awalnya doang. Mau nggak mau, cuman gimana dong sekarang hak cipta makin memperketat. Nah, oke, kita lupakan aja, kita harus move on. Ini dia, playlist of the week. Di urutan pertama minggu ini, ada siapa? Kita hitung bareng-bareng ya. 3, 2, 1, Blackpink, Team Venom! Debak yang baru comeback ya. Wah, luar biasanya. Nah, fun fact-nya, baru sehari keluar movie klipnya, video musik Blackpink Pink Venom telah mengumpulkan sekitar 86.228.526 atau 86 juta viewers di YouTube. Daebak, ini tuh adalah selama 24 jam kan itu? 86 juta. Debak banget pokoknya. Aduh, mereka tuh kayak comeback-nya lama tuh. Ya kan, sekali yang comeback jebret, viewersnya banyak. Tapi emang aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih, Pansa. Karena sumpah ini dari lagu, dari klip, video klipnya, dari semuanya tuh super Daebak banget. Tadi juga kita udah lihat bareng-bareng kan. Sekali lagi, congrats Blackpink, cukamnida. Oke, Cinggu, udah sampai gitu aja. Penasaran kan selanjutnya kayak gimana? Makanya tonton terus nih Daebak di YouTube channel Nextera Entertainment. Dan jangan lupa juga nih, kalian like, comment, share, dan subscribe YouTube channelnya Nextera Entertainment. Betul banget, dan jangan lupa selalu nonton Daebak di Nextera Entertainment. Terus juga nih, kalian bisa tulis di kolom komentar mau bahas apa, mau ada bintang tamu siapa. Komen di bawah. Kemarin sih katanya ada yang request Prince. Kita datengin nggak ya? Datengin lah ya. Apa? Tapi tergantung semua. Kalian komentar di bawah. Kalian mau bintang tamu siapa nih? Pokoknya jangan lupa ya. Pokoknya terus nonton Daebak di YouTube channel Nextera Entertainment. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Kesan yang membuat rumah sakit ini angker adalah bangunan yang... Aduh, mohon maaf ya. Lagi syuting, Pak. Mohon maaf, Bapak tahu lagi syuting kan? Namun akhirnya... Maaf nih, Iya, maaf ya. Bentar, lihat bel. Gua nungguin. Iya. artis